Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini dari Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 44. Dengan judul perikop air sumber hidup, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Iya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah bahwa di dalam benih yang kecil dan kelihatannya kotor itu terkandung sumber kehidupan? Saudara, kalau kita melihat dulu waktu masih remaja, ketika ada praktek menanam pohon toge, saudara, ada satu benih kehidupan toge itu ditanam di dalam kapas, lalu ditumbuh berkembang dan baru dipindahkan ke dalam tanah. Itu adalah sumber kehidupan yang terkandung di dalam benih yang kecil, yang hitam, jelek kecil itu, saudara. Berawal dari benih yang kelihatannya tampak sepele, akan tumbuh akar, tumbuh batang, tumbuh cabang, tumbuh daun, bahkan berbunga dan berbuah, saudara. Dari buah yang dihasilkan akan terjadi tuaian atau pelipat gandaan. Namun, saudara, untuk dapat tumbuh dan menghasilkan buah atau tuaian, benih harus terlebih dahulu tertanam di dalam tanah. Firman Tuhan itu adalah benih, saudara. Kekuatan yang terkandung di dalam benih firman Tuhan itu jauh lebih dahsyat daripada benih alami yang kita lakukan selama ini tanam, saudara. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat bagi kita diawali dari benih firman Tuhan yang ditanam di dalam hati kita. Itu sebabnya, saudara, marilah kita rajin-rajin berdoa. Kita berdoa bagi orang lain supaya benih firman Tuhan tertanam di dalam hati orang tersebut, saudara. Saudara percayakah ketika saya menjadi seorang pengikut Kristus, orang percaya, orang Kristen, orang believer, maka saya juga percaya ketika ada yang mendoakan saya di dalam kehidupan saya, supaya firman Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Saudara, pemazmur menulis, disampaikannya firman Tuhan dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, dan ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Saudara, ada kuasa di balik benih firman Tuhan yang ditaburkan. Apakah hati kita siap untuk menerima benih firman Tuhan? Banyak orang punya kerinduan yang besar untuk dipulihkan hidupnya, tetapi mereka tidak memiliki respons hati yang benar terhadap firman Tuhan. Banyak orang yang sudah tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa kita, bahkan rela disalibkan untuk menebus segala dosa kita. Tetapi apakah respons kita terhadap pengorbanan Kristus yang sudah menerima upah dosa adalah maut, supaya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa, saudara. Seringkali kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi bagaikan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau dengan sikap hati yang tidak benar, ibarat tanah yang keras penuh dengan semak duri, sehingga benih firman Tuhan yang ditanam pun tidak berdampak apa-apa. Saudara, Amsal menasihatkan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan
bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, untuk mendapatkan firman Tuhan yang menjadi rema di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan, mengarahkan telinga dan mata supaya tertuju terus kepada firman Tuhan. Setiap pagi dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Oleh karena itu saudara, benih firman Tuhan yang tertanam di tanah hati yang subur akan menghasilkan mujizat, membawa pemulihan, membawa kemenangan, dan membawa kesembuhan. Selamat pagi, selamat berkarya dan Tuhan berkati.